Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, terkhusus nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmatul quwwah siha wal afiyah. Sehingganya di kesempatan Jumat yang mulia ini Allah mampukan dan kuatkan kita melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai untuk melaksanakan solat Jumat pada hari ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang suci, pada para sahabat yang setia, dan semoga akan terus mengalir kepada kita umat Rasulullah, umat Islam yang senantiasa meneladani apa yang sudah Rasulullah sampaikan dalam ajaran Islam. Tak lupa Al-Khatib juga menyampaikan wasiat untuk diri khatib dan juga untuk jamaah sekalian, wasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan dan terus berupaya agar keimanan yang ada dalam sanubari kita dan ketakwaan terus tumbuh dan berkembang dalam diri ini. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadi kunci terbukanya kebaikan dan keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi, yang Allah akan anugerahkan kepada makhluknya ini. Maka wasiat takwa adalah sebuah sunnah yang harus senantiasa disampaikan, termasuk sunnah khutbah, karena saking pentingnya daripada wasiat takwa ini untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam patut bersyukur kepadanya, karena sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, kita memiliki potensi untuk mendapatkan pertolongan, kita memiliki potensi untuk mendapatkan syafaat, terkhusus syafaatul uzma, ketika tidak ada lagi, ketika hari di mana tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan juga orang yang diberikan izin untuk memberikan pertolongan itu kepada kita. Dan pertolongan ataupun syafaat yang khusus Allah akan berikan kepada hamba hanya akan diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur yang membuncah dari hati kita ini hendaknya diikuti dengan langkah-langkah yang pasti, diikuti dengan langkah-langkah yang real dan nyata adanya. Bagaimana kita mengungkapkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah mau untuk mencari tahu apa ajaran yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Maka dari itu, orang-orang yang baik dan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah
adalah mereka yang dimudahkan untuk senantiasa menambah ilmu dan wawasan dia, untuk meningkatkan dan menguatkan imannya, dan juga untuk bisa mengaplikasikan takwa dalam kehidupannya. Dan itu sekali lagi tidak akan mungkin terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Dan satu di antara ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah mereka-mereka yang disemangatkan diri dan hatinya untuk senantiasa menambah ilmu yang menjadikan dia dekat dengan Allah. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baik dan kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan tentang agama ini. Allah akan fahamkan tentang Islam, dan Allah akan mudahkan diri kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba melebihi nikmat ketika dimudahkan dirinya untuk menambah ilmu dan wawasan dia, untuk menambah ketakwaan dia dan amal soleh serta ibadah yang dia lakukan. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan serta dosa-dosa itu, maka itu adalah nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar yang harus senantiasa kita minta ke Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat dan juga memberikan motivasi kepada para sahabat agar kiranya ada di antara mereka yang senantiasa fokus belajar, mempelajari tentang agama ini, mempelajari dan memahami tentang Al-Quran yang suci, dan juga memahami akan sunnah-sunnah Nabi, yang kemudian ketika ada sebagian sahabat yang dengan kesibukannya tidak mampu untuk bisa bersama dengan Nabi, mereka pun kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain. Semangat thalabul ilmi yang menambah iman dan ketakwaan kita inilah yang harus terus kita tumbuhkan dalam diri umat Islam agar kita diberikan anugerah kebaikan oleh Allah. Betapa juga Allah telah sampaikan dalam satu ayat Al-Quran bahwa derajat dan kedudukan seorang manusia terletak pada tingkat iman dan ketakwaannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat dan kedudukan seorang manusia berdasarkan atas iman, takwa, dan juga ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu agama atau ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dalam Islam dinamakan ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menjadikan semakin kita tahu, semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pelajari dari ilmu Allah, baik yang termaktub dalam Al-Quran yang disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, ataupun ayat-ayat yang terjabarkan di alam semesta ini yang kemudian disebut dengan ayat-ayat kauniyah, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang bila mana kita pelajari, kita semakin paham, semakin mengerti, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat ilmu yang dimaksud. Tetapi kita semakin pintar, semakin tahu, semakin paham, bahkan gelarnya pun semakin tinggi. Tapi kalau tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, tidak menjadikan kita semakin tunduk menghadap Allah, tidak semakin menjadikan iman kuat dan takwa kita bertambah, maka bukan hakikat ilmu yang kita dapat. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah, baik bertambah ilmunya, usianya, pengalamannya, dan lain seterusnya, tetapi tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, maka hakikatnya dia tidak mendapat ilmu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana kita umat Islam semakin harus memotivasi diri kita masing-masing agar kita punya semangat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang Allah, tentang agama ini, baik dengan ayat-ayat kauliyah yakni Al-Quranul Karim ataupun ayat-ayat kauniyah. Maka ketika kita sudah berupaya, sudah berusaha, hal yang terpenting juga harus kita mintakan kepada Allah adalah doa. Sekelas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun
Beliau masih meminta dan berdoa kepada Allah setiap kali selepas sholat 5 waktu yang beliau jalankan. Beliau tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, tolonglah saya agar mampu dan bisa mensyukuri segala nikmat yang Engkau anugerahkan. Tolong hamba ya Allah agar senantiasa bisa berzikir dan ingat kepadamu dimanapun dan kapanpun. Wa husni ibadatika, dan tolonglah hamba ya Allah agar bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah yang Engkau ridhai. Rasulullah sebagai makhluk yang paling utama, manusia beriman dan bertakwa yang paling tinggi derajatnya, masih minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih butuh untuk meminta dan memohon kepada Allah dengan lebih banyak menyenandungkan doa kita, memunajatkan permohonan kita kepadanya. Kalau kita sudah dimudahkan lisan ini untuk terus memohon dan berdoa, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, maka ada potensi dan harapan bahwa kita masuk di antara mereka dalam golongan orang-orang yang dikehendaki baik dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang mampu dan dimampukan untuk bisa memahami ayat-ayat Allah itu adalah mereka yang dalam Al-Quran disebut ulul albab. Ulul albab mereka dikategorikan dan dicirikan, memiliki ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat yang spesifik. Di antaranya adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah dengan zikir-zikirnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring. Artinya dalam kondisi dan keadaan apapun, seorang mukmin, seorang muslim yang diberikan dan dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dimudahkan untuk senantiasa mengingat Allah dan akan senantiasa menjadikan apapun yang dia lakukan ia niatkan karena Allah. Karena mereka yang diberi oleh Allah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, adalah mereka yang difahamkan tentang hakikat hidupnya di dunia ini dan apa yang selayaknya dia cari dalam kehidupan ini. Ketika hati dan orientasi tujuan hidup kita dunia ini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka kita akan dimampukan untuk mampu dan bisa menjadikan hati ini menjadi hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita, jiwa kita diselamatkan oleh Allah dari noda-noda yang bisa mengotorinya, maka kita akan dimudahkan untuk zikir kepada Allah. Dan kalau zikir, baik ingat lisan kita mengucap, fikiran kita fokus kepada Allah, perbuatan kita pun juga mengikuti bahwa kita setiap akan berbuat selalu kita awali dengan menyebut namanya. Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang. Karena orang beriman sangat yakin bahwa apapun yang direncanakan, apapun yang dia akan lakukan dan kerjakan, apapun yang dia akan agendakan dalam kehidupannya, semua itu terjadi atas ma'unah dan pertolongan Allah. Maka saat ia akan melakukan apapun dari agenda hidup dan kehidupannya, ia senantiasa mohonkan ampunan Allah. Ia awali dengan mengucapkan kalimat bismillah, dengan pertolongan Allah, dengan keridhaan Allah, dan juga tujuan lillah, karena Allah kita berbuat dan melakukan apapun yang kita berharap dengan itu Allah akan berikan ridho kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, maka hatinya akan ditenangkan, hatinya akan diberikan sakinah, hatinya akan ditenteramkan, hatinya akan dicurahkan kebahagiaan. Dengannya di apapun yang dia lakukan akan berdampak manfaat dan maslahat, bukan hanya untuk dirinya tapi juga dengan orang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang hadir di kesempatan ini dan semua kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan pertolongan untuk mampu dan bisa
menguatkan motivasi iman dan juga ketakwaan dengan senantiasa menambah ilmu dan wawasan yang menjadikan ia semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin mampu mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah. Dan tentu ini semua sekali lagi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, mari bersama-sama dengan segala ketundukan dan kerendahan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi, mereka yang jauh dari iman, yang jauh dari amal soleh dan kebaikan, tidak selalu bersama dengan orang-orang yang menegakkan nasihat dan saling menasihati di antara mereka untuk menetapi al-haq dan juga kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa ya hayyal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini kembali mari bersama-sama kita mengingatkan satu dengan yang lain di mimbar khutbah yang mulia ini. Mari sama-sama kita mengharap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah satu-satunya zat yang bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam harapan-harapan kita. Harapan-harapan kita di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, di bulan di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, secercah kebahagiaan dengan anugerah rahmat dikirimkannya dan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat Islam. Maka satu di antara bentuk zikir sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Kita sebut nama beliau dalam doa-doa kita. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun melaksanakan hal itu. Allah senantiasa memberikan keagungan dan rahmatnya untuk nabinya. Demikian juga malaikat senantiasa mendoakan untuk nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi kita memerintahkan kepada kita umat Islam agar senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau. Sampaikan beliau, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepada aku dengan satu kali solawat, Allah akan berikan balasan dengan 10 kali kebaikan, 10 kali lipat, dan bahkan wahuttat anhu asru khati'at. Allah akan hapus 10 kesalahan-kesalahan. Tidak hanya itu, bahkan warufi'at lahu asru darajat. Allah akan angkat 10 kedudukan derajat yang lebih tinggi bagi mereka yang senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ciri di antara orang-orang yang bertakwa di antara umat Rasulullah adalah mereka yang senantiasa bersolawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina al-mursalin khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilaina al iman
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وأولنا وآخرنا يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا يا الله ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبع فلا رحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة